Ada orang yang iri pada keluarga itu mengambil durinya kaktus. Jadi pohon kaktus yang durinya panjang diambil sama dia, dibacakan doa-doa, di atasnya fotonya anak itu, ditancapkanlah di foto itu. Jadi singkat cerita, kaktus itu nancaplah di kaki anak itu kanan dan kiri. Ya, selamat siang. Saya sedang berada di Gianyar. Kita lagi belusukan Galaksur. Saya bersama Pak Rudi Winata. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Jana. Selamat siang, Bapak Ibu. Iya, kami ada testimoni. Ini seorang anak bayi. Waktu itu dia berusia 18 bulan dan belum bisa bicara dan belum bisa berjalan. Dan akhirnya terapi ke Pak Rudi. Dan saat ini sudah hampir usianya 3 tahun. Sudah nakal, Pak. Sudah bisa lari-lari. Nah, itu bisa diceritakan. Iya, jadi begini Bapak Ibu, ini membuat saya sangat senang. Jadi kadang orang bertanya, Pak Rudi kenapa hobi menolong orang? Bapak Ibu bayangkan betapa senang saya. Kalau Bapak Ibu jadi saya, Bapak Ibu akan nolong orang apa enggak? Suatu saat ada satu orang anak kecil umur 18 bulan dibawa kepada saya. Sejak lahir tidak pernah bisa berdiri. Dideketin ke lantai, kakinya diangkat. Disentuhin, nangis dia. Ya, kakinya enggak boleh sentuh orang sama sekali. Biarpun sedang tidur, disentuh kakinya, plok, pasti bangun. Sedang tidurnya nyak pun dipegang kakinya pasti bangun. Jadi kakinya tidak boleh disentuh orang. Sama sekali tidak boleh sentuh. Akhirnya datang ke rumah saya terapi. Nah, setelah saya terapi, kebetulan Bapak Ibu yang membawa itu ke rumah saya adalah Mbak Jana dan Pak Agustina. Jadi bagi siapa yang punya masalah serupa, bawalah kepada Mbak Jana, Pak Agustina, supaya bisa kita tolong. Setelah saya terapi, ternyata masalah sepele. Saya menemukan ada orang yang iri pada keluarga itu, mengambil durinya kaktus. Jadi pohon kaktus yang durinya panjang, diambil sama dia, dibacakan doa-doa, di atasnya fotonya anak itu, ditancapkanlah di foto itu. Jadi singkat cerita, kaktus itu nancaplah di kaki anak itu kanan dan kiri. Dua kaki, dua-dua dikasih duri kaktus. Jadi bayangkan gimana dia bisa berdiri, begitu dia berdiri kakinya, kaktusnya nusuk. Begitu kaktusnya nusuk. Jadi yang saya lakukan dalam terapi sederhana, saya cabut kaktusnya. Saya hilangkan santetnya. Begitu selesai acara itu, saya serahkan kembali kepada orang tuanya, kemudian saya berpesan. Karena sudah saya cabut kaktusnya, cobalah mulai pelan-pelan dipegang-pegang kakinya, diberikan rangsangan. Karena dari kecil kan tidak pernah dipegang, sama sekali nggak pernah pegang. Disentuh pun bangun. Nah, begitu saya mengatakan begitu, waktu itu Pak Agustina, Pak Rudi ini Pak dipegang-pegang. Sudah digendong, sudah dipegang-pegang kakinya, sudah diam. Oh biasanya Pak, jangan dipegang, disentuh udah teriak. Ya. Nah, dan kabar membuat saya sangat bahagia. Kenapa saya hobi nolong orang? Beberapa saat yang lalu saya ketemu dengan keluarganya mengatakan, Pak sekarang sudah nakal, Pak sudah lari-lari, Pak sudah lari, sudah nakal. Dulu berdiri pun tidak bisa sampai 18 bulan. Bapak Ibu 18 itu 1,5 tahun tidak bisa berdiri. Sekarang sudah bisa lari-lari, sudah lompat, sudah nakal. Jadi Bapak Ibu itu sebabnya kenapa saya senang. Jadi Bapak Ibu kalau mau aman dalam hidup, pakailah kalung Galaksur. Nah kalau ada Bapak Ibu ada masalah serupa, santet, leak. Banyak orang saya lihat di TikTok viral, keluarga saya kena santet gini-gini, minta saran sama orang, sarannya malah nggak bener. Bapak Ibu kontaklah kepada Mbak Jana, kontak kepada Pak Agustina, ya. Cari akses kepada saya, kita terapi. Lihat omongan saya nanti. Akan aman, sudah banyak kita tolong. Demikian Bapak Ibu. Demikian Mbak Jana. Terima kasih Pak Rudi. Itulah yang membuat saya juga terinspirasi untuk bisa menolong sesama. Bagi yang memiliki masalah serupa, silahkan DM atau komen di postingan ini. Terima kasih.